Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Virgo ya, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Virgo. Ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang menjadi pasangannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan ulik-ulik kira-kira sudah seperti apa sih kondisi batinnya dia terkini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting ya, mari harapkan kamunya dapat mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung saja kita mulai. Inilah dia kondisi batin dari ayam bebeknya kamu terkini. Oke, di situ ada ya. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Ya. Nah, entah ya kamu sepakat sama dia ataupun tidak ya. Tapi kok dia ngerasa gini, belakangan hari ini terutama terlalu banyak nampaknya hal-hal yang bisa saja membuat terjadi kemunduran ya dalam relationship-nya kalian gitu loh. Ya ada aja rasa-rasanya di situ tuh masalah, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang boleh lah ya dikatakan cukup pelik gitu loh. Nah, jadi di matanya dia keadaan relationship kalian seperti sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Malah kayak memang benar-benar mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan gitu loh. Nah, jadi entahlah, kayak menurut seseorang ini, apa kamu sedang berusaha untuk menunjukkan bahwa kamu sudah tidak cinta lagi sama dia? Kamu sudah nggak sayang lagi gitu. Kamu sudah tidak ingin bersama dengan dia lagi. Apa ada begitu tindakan yang kamu tunjukkan? Karena kok kayaknya dia merasa dia punya perjuangan gitu ya. Punya perjuangan untuk membuat kamu mau bertahan dalam relationship ini, mau melanjutkan hubungan ini, mau kembali sayang sama dia, mau kembali cinta kepada dia. Gitu loh. Ya, ada perjuangan yang dia bilang di sini tuh perjuangannya harus dia lakukan. Ya, dan diam-diam ya, namanya orang berjuang kan tidak akan mungkin untuk menjemput kekalahan ya. Perjuangan itu tuh ya tentulah harus sampai mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia maui. Ya, yang dia maui itu ya kayak kata Mari tadi, kamu jangan gak cinta, tapi kamu tetap cinta. Malah kalau bisa tuh kamu tambah cinta. Gitu ya, kamu jangan mundur tapi tetap bertahan dan kalau bisa itu tuh ya maju terus dengan dia. Gitu ya. Nah, ini dia kayak ngerasa dia harus sabar, dia harus tabah, dia harus kuat gitu ya untuk bisa meyakinkan kamu ya untuk tetap memilih dia menjadi pasanganmu gitu loh. Dia harus tabah, dia harus kuat gitu ya untuk bikin kamunya itu tuh tumbuh lagi tuh perasaan cintanya kamu ke dia gitu loh ya. Jadi untuk masa-masa saat-saat ini terutama nggak bisa dia ongkang-ongkang kaki, berpuas diri, santai-santai aja, enjoy, menikmati apa adanya relationship dengan kamu. Oh, nggak bisa katanya. Oh, dia harus berlaku sesuatu di sini. Ini bukan masanya dia santai-santai gitu loh. Ini masa-masanya kayak seperti tanda petik ya, mungkin agak-agak lebay, tapi kayak masa-masa penentuan gitu loh. Masa-masa penentuan nasib relationship ini. Masa-masa kritis. Begitu ya. Karena ancaman-ancaman untuk berpisah sangat besar di sini tuh dia lihat bisa saja terjadi. Gitu loh. Kamu pergi, kamu tinggalin dia, kamu nggak mau lagi sama dia, kamu menutup diri dari dia. Oh, sangat besar ancamannya. Dan kalau Mari lihat dari energinya dia ini tuh kayaknya ini bukan hanya sebatas ilusinya dia saja ya. Tapi fakta kenyataan nampaknya ya. Entah kamu belakangan hari ini tuh memang sudah suam-suam kuku kah ke dia. Atau jangan-jangan memang kamu pernah melontarkan gagasan ya. Melontarkan gagasan untuk jeda mungkin. Atau terpisah barangkali. Ya, bubar, cerai begitu. Wah, itu tuh dia kalau kamu pernah ngomong seperti itu ya, Mari lihat dia tuh nggak bisa ya masuk kiri terus keluar jalan-jalan gitu ya, nggak bisa. Masuk kiri, itu nyantolnya di kepala, nyantolnya di perasaan gitu loh.
ya. Jadi artinya dia akan menganggap serius, gitu ya. Dia akan menilai serius itu omongan kamu, walaupun mungkin kamu kayak ketika ngomong lagi dalam keadaan marah, kecewa, sedih, ya kan biasa itu ya orang kayak, "Udahlah aku nggak mau lagi sama kamu, tinggalin aja lah aku, pergi aja lah kamu, aku pamit aja lah dari hidupmu." Kan biasa kayak gitu kalau orang lagi emosional ya. Nah, tapi dia tidak akan melihat hanya sebatas, "Oh, kamu lagi terpengaruh sama keadaan." Nggak bisa dia lihat. Seperti itu, nggak bisa. Harus dia seriusin. "Oh, kamu udah bisa mikir begitu, kamu sudah bisa merasakan seperti itu, kamu sudah sanggup untuk ngomong seperti itu ya." Maksudnya ngomong seperti itu dalam artian tinggalin aku, pisah sajalah kita gitu ya. Ancaman-ancaman bubar gitu ya. Nah, berarti cepat atau lambat hal demikian bisa terjadi. Ah, begitu tuh pendapat dari pasangannya kamu. Makanya sebelum perpisahan terjadi harus dia cegah. Harus dia cegah mati-matian. Gitu. Ya. Jadi untuk sementara waktu ini pejuang cinta, Marilet itu tuh sangat cocok lah ya disematkan kepada si pasangannya kamu ini. Pejuang cinta, dia harus memperjuangkan cintanya dia, yaitu siapa? Ya kamu, gitu. Ya, ini tuh nggak akan mungkin bisa kayak ketemu sama masalah, walaupun masalah ini makin lama makin berat gitu ya. Lantas di situ tuh angkat tangan, angkat kaki, ya, angkat tangan sambil menggoyang-goyangkan bendera warna putih, angkat kaki untuk lari gitu ya. Dia bilang nggak bisa, dia harus hadapi. Gitu. Karena kalau dia lari dari masalah, bubar ini, hancur ini relationship. Berpaling kamu nih dari dia, terpisah ini kamu dengan dia. Nggak mau dia, nggak mau dia. Gitu ya Virgo ya. Jadi mau seamburadul apapun pada kenyataannya hubungan kalian ini, tapi menurut dia ini belumlah masanya untuk menyelesaikan. Gitu. Malah justru ya kayak kata Mari tadi, ini adalah masa-masa untuk dia unjuk gigi, ya, menunjukkan bahwa dia sedang berjuang untuk kalian tetap boleh bersama. Gitu loh. Setidaknya kalau dia tidak bisa berjuang, misalnya ngambil hati kamu, melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya macamnya gitu ya. Kalaupun dia tidak bisa dengan segala macam keterbatasannya dia ataupun dengan segala macam pertimbangan-pertimbangannya dia, namun minimal dia akan tabah menunggu kamu, kapan kamu berubah pikiran. Ya, kapan keadaan ini tuh bisa berubah situasi keadaannya. Gitu loh ya. Selemah-lemahnya dia untuk mempengaruhi keadaan, maka jurus terakhir pasti akan dia lakukan, yaitu sabar menunggu, tabah menanti. Nah, begitu ya. Nah, jadi memang hal yang paling mengganggu dalam hidupnya di saat-saat ini bukan tentang kesehatannya dia, bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang bisnisnya, bukan tentang dunia sosialnya dia, bukan tentang ibu bapak ataupun saudara-saudarinya dia. Ya, familinya dia, bukan. Tapi mari lihat bisa-bisa masalah yang paling besar yang dia alami untuk di saat ini adalah percintaan, urusan percintaan dengan dirimu. Gitu loh. Ya. Urusan relationship dengan kamu. Wah, ini nih. Ini masalah yang paling prioritas untuk dapat perhatian dari dianya. Itu. Kamu lihat, nggak tenang ini. Kondisi dari si dia tuh nggak akan bakalan tenang. Gitu ya. Sampai keadaan ini tuh harus berubah. Kalau begini-begini aja, kamu lihat aja lah kayak gimana keadaan belakangan hari ini tuh kalian ya. Kalau menurut dia, oh ini tidak ideal, tidak ideal. Gitu loh. Ini tuh kalau bisa memang harus cepat untuk dirubah. Gitu. Karena dalam relationship ini memang berkurang nilainya. Ya. Berkurang dia maknanya. Berkurang dia nilai positifnya. Begitu menurut pasangannya kamu. Ya. Makanya harus ditambahkan maknanya. Harus ditambahkan nilai positifnya. Nah, begitu dia. Atau setidaknya sabar menunggu siklus dari keadaan
relationship bisa berubah gitu loh ya. Jadi kalau kamu bilang sama dia kita pisah gitu ya, mau kamu sampai jejeritan ya, atau kamu mau sampai empas-empas barang misalnya, mukul sesuatu untuk membuat dia mengiyakan kemauannya kamu untuk berpisah, dia tetap itu tuh akan bilang tidak ada perpisahan. Kita ketemu masalah, ayo masalahnya diselesaikan, bukan masalahnya dibiarkan sehingga mengambil solusi berpisah adalah jalan keluar yang terbaik. Nah, dia tidak mau mikir gitu. Ketemu masalah, ayo selesaikan. Gitu loh. Ada yang nggak senang, ayo kita buat jadi senang. Ayo bareng-bareng kita rubah. Bukannya kita menyerah. Nah, begitu dia. Dan kalau dia boleh memohon sama kamu ya, ayo tolong hargai hubungan kita. Gitu lah. Tolong ingat kembali perasaan cintanya kamu ke aku, perasaan sayangnya kamu ke aku. Tolong ingat, saat ini kita sudah berstatus sebagai suami istri, misalnya kalau kalian sudah berumah tangga untuk di saat ini ya. Jika dia bisa ngomong sama kamu, pasti dia akan minta tolong itu sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku, tolong jangan menyerah dulu. Gitu. Tolong jangan melihat pintu keluar dari relationship ini adalah bercerai misalnya. Gitu loh. Ya, kalau bisa dia memohon, memang dia akan memohon sama kamu di situ loh. Biar kembali ini relationship-nya harmonis, stabil lagi minimal ya. Di sana makin sejahtera, kalian makin akrab, makin kompak, makin dekat gitu ya, makin padu gitu loh dalam menjalani dan membangun relationship ini. Nah, begitu ya. Jadi kalau kamu tidak melihat ya dianya itu tuh sibuk untuk begini dan begitu dan segala macamnya ya, untuk tarik perhatiannya kamu, berarti di situ dia sudah dalam mode sedang berdoa gitu ya, tabah untuk menanti kamu gitu tuh ya. Kadang-kadang kan ada itu tuh penilaian dari seseorang itu tuh, nampaknya kalau untuk mendekati kayaknya kurang cocok gitu ya, berarti dalam mode menunggu menanti nampaknya itu tuh lebih pantas. Nah, itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan di sana. Gitu ya. Jadi mari bilang gini, ini tuh bukan lagi sebab karena sebatas urusan remeh-temeh ya. Tentang bahwa dia masih cinta kamu, dia masih sayang sama kamu gitu ya. Tapi ini juga bisa menyangkut tentang menghormati komitmen. Nah, ini ya yang terutama bagi yang sudah berumah tangga atau kalian masih pacaran tapi sudah mengikat janji untuk menikah. Gitu ya, tunangan lah, atau mungkin bahasa teman-teman muslim itu tuh ta'aruf ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah sampai sejauh itu relationship-nya kalian, tentu dia bilang janganlah bubar. Jangan kita batal untuk menikah gitu loh. Jangan sia-sia waktu yang sudah kita jalani sekian waktu ini. Nah, seperti itu ya. Ayo kita bersama lagi yuk. Gitu. Ayo bersama lagi di sana. Kalau kamu mau diemin dia untuk sudah berapa lama misalnya ya. Mana tahu nih, ada beberapa kaum Virgo yang udah ngediamin dia misalnya semingguan, 2 mingguan kah. Gitu ya. Wah, di situ tuh harap-harap cemas itu setiap saat ya. Aduh, kapan nih kamu buka blokir, kapan nih kamu say hello, kapan nih kamu kembali mau bertegur sapa lagi sama dianya. Itu yang dia tunggu-tunggu itu. Dia sedang menanti-nanti di situ. Gitu loh. Ya, kapan kamu datang? Nah, di sana, kapan kamu datang? Kapan kamu hadir lagi dalam relationship kita ini? Kapan kamu menyata, benar-benar menyata lagi dalam hidupnya aku? Oh ya, untuk beberapa nampaknya mari relationship kamu sama si dianya ini tuh LDR ya Virgo ya. Beberapa, tidak banyak tapi mari lihat di sini tuh ada LDR. Mari lihat kok kayaknya situasi LDR ini bisa ya menyebabkan pasangannya kamu kok kayaknya takut-takut ya, cemas dia. Kalau masalah jarak, kalau
karena jarak ini tuh akan menjadikan sebuah masalah ya. Masalah yang besar dalam relationship-nya kalian ya. Kalau Mari lihat kok sepertinya dia kayak berharap ya kalau kamunya itu tuh datang gitu loh. Datang untuk ngunjungin dia. Apa memang kamu sudah sekian lama nih nggak ketemu tatap muka sama dia? Gitu. Karena pengen banget kamu tuh hadir gitu loh. Bisa dia sentuh, bisa dia raba, ya bisa dia belai, bisa dia cium, bisa dia peluk gitu ya. Kok kayak ada keinginan untuk terjadinya kontak fisik antara kalian berdua. Oh ya, yang nggak usah pun LDRan, tapi belakangan hari itu tuh physical touch-nya berkurang ya. Mari lihat kok kayak ada kebutuhan yang sangat kuat dari pasangannya kamu ini tuh terjadinya itu tadi ya, sentuh fisik ya dengan dirimu. Karena nampaknya boleh kebutuhan dari dirinya dia ya, kebutuhan dari jiwanya ya. Kayak pengen gandengan tangan sama kamu gitu loh. Berciuman dengan kamu, berpelukan dengan kamu. Ini jangan dilihat dari hanya sebatas sangean saja ya, jangan ya. Karena kita memang manusia ini kamu lihat, kamu baca, kamu lihat aja atau kamu dengar aja ya. Dari sisi psikologis ya, neuroscience gitu ya. Memang manusia itu tuh butuh dia interaksi secara fisik gitu loh. Nah, jadi jangan lihat oh orang ini sangean ini, oh orang ini konaan ini gitu ya, enggak ya. Jangan langsung ke arah-arah yang hasrat nafsu, tidak ya. Tapi lihat dari sisi kebutuhan jiwa, kebutuhan fisikal. Memang ada yang seperti itu. Maret itu yang dia juga tunggu ya dari kamunya. Di situ. Ini orangnya tegang terus soalnya. Ini orang tegang terus. Ya, ini orang nggak tenang terus. Jadi harapan kalau bisa benar-benar dekat dan bahkan bersentuhan dengan kamu, ketidaktenangan itu tuh bisa jadinya mulai rilis gitu loh. Ya, ketegangan itu tuh mulai melentur. Nah, di sana ya. Jadi bukan hanya kayak sebatas mau bercakap-cakap jarak jauh saja dengan kamu gitu ya. Tapi ada intimasinya. Begitu loh maksud dari keinginan si pasangannya kamu ini. Di situ ya, jangan kapok sama aku. Itu kalau Mari denger ya, ada omongan dari si dia, jangan kapok ya sama aku. Gitu. Ya. Tolong ya jangan ada pikiran aneh-aneh sehingga membuat kamu inginnya meninggalkan aku. Gitu. Aku di sini tunggu kamu, aku di sini berjuang untuk kita. Gitu. Lihat nih, aku sedang berjuang. Lihat nih, aku ini tuh sedang berkorban untuk kamu. Gitu. Supaya kamu tahu bahwa kamunya itu tuh kupilih menjadi pasanganku. Biar kamu tahu bahwa ya kamu itu tuh berharga bagi aku gitu tuh kalau dia bisa ngomong. Dan Mari lihat bisa ya belakangan hari ini agaknya lebih cengengan dianya. Lebih melankolis si dianya. Gitu ya. Lebih cengeng, lebih melankolis ini belakangan hari. Gitu loh. Dan dia berharap bahwa kamu bisa paham ya tentang kondisi keadaannya dia. Jadi kalau kamu tahu misalnya dianya itu tuh lagi cengengan, lagi sensitifan, lagi melankolisan, ya kamunya itu tuh mau nih bersikap baik sama dianya, gitu loh. Kamunya mau ini tuh untuk peduli, ya akan kondisi emosionalnya dia yang sangat amat butuh cinta kasih sayang dari dirimu, begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Cancer, kemudian energi Pisces, ada Scorpio di sana, dan berikut energi dari Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.